Jadi Tuhan menciptakan bangsa-bangsa. Yeah. Tuhan tidak menciptakan agama. Di Mesir, Kristen Koptik, orang Koptik dan berbahasa Koptik. Lalu ada juga Kristen Suria yang berbahasa Syriak atau Suryani. Kristen Maronit ada yang berbahasa Aramaik. Jadi penuh warna, penuh dengan perbedaan. Bukan hanya satu bahasa, yakni Arab saja. Enggak. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di Diaspora Talkshow, tempat di mana kita mengeksplorasi topik-topik menarik yang membentuk dunia kita hari ini. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang Kristen termasuk di dalamnya. Tetapi sebenarnya memiliki kedalaman sejarah yang sangat penting, yaitu sejarah kekristenan di tanah Arab. Sebagian besar dari kita mungkin tidak tahu bahwa kekristenan telah ada di wilayah ini jauh sebelum munculnya Islam. Di sini kita akan membahas peran penting gereja-gereja awal di tanah Arab, kerajaan-kerajaan Kristen yang pernah berdiri, serta tantangan yang dihadapi umat Kristen di wilayah tersebut. Untuk itu kami mengundang Ibu Monique Reiskes, aktivis perdamaian dan pengamat Timur Tengah. Salam Bu Monique. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Sibuk nih Bu? Akhir-akhir ya. Tetap sehat Bu ya. Amin. Terima kasih sudah mau mampir kembali di Diaspora TV Talkshow. Bersama Ibu Monique kita akan menggali lebih dalam sejarah ini yang bukan hanya menyentuh kehidupan umat Kristen, tetapi juga membuka potensi dialog antar agama yang lebih damai di kawasan yang penuh tantangan ini. Dan tentu saja pengetahuan ini akan membuat kita juga punya wawasan yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita yang lain. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur anugerah-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih hari ini kami boleh kembali untuk bincang-bincang di Diaspora TV Talkshow ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, sehingga ini boleh membawa pencerahan bagi para pemirsa dan menjadi sesuatu yang baik dalam relasi kami di masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God lovers, seperti biasanya kami mengingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe dan mohon tekan bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda akan menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Baik Bu Monique, mari kita mulai bincang-bincang kita. Banyak orang tidak tahu bahwa sebenarnya kekristenan itu sudah ada di tanah Arab sebelum Islam lahir. Bisa Ibu jelaskan Bu, bagaimana kekristenan pertama kali masuk dan berkembang di wilayah ini? Ya, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat memang secara sejarah Kristen lahir di tanah Israel yang terletak kita bisa sebut sekarang sebagai kawasan Timur Tengah. Nah, dari kisah para rasul juga kita ketahui bahwa para rasul itu pergi, khususnya ya Paulus pergi ke daerah di Asia kecil dan menginjil dari kota ke kota, kota ke kota. Tapi untuk tanah Arabnya sendiri,
Bapak Ibu tentu ingat satu momen yang luar biasa, Pak Heru juga mungkin ingat tentang Pentakosta. Iya. Nah, Pentakosta adalah hari raya Yahudi Shavuot. Shavuot itu harus sesuai Torah. Orang Yahudi harus datang ke Yerusalem 3 kali dalam setahun, Paskah, Shavuot, dan Sukot, hari raya Pondok Daun. Nah, orang-orang Yahudi yang terdiaspora pada masa Romawi, waktu itu kejadiannya, mereka datang ke Yerusalem dan menemukan murid-murid mendapatkan Roh Kudus dan bisa berbahasa baru. Yeah. Berbahasa baru ya, bukan berbahasa roh. Berbahasa baru yang membuat orang-orang diaspora ini, orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana, termasuk di tanah Arab, bisa mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid pada saat itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di Kisah Para Rasul di ayat ke-9, Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11, daerah-daerah yang disebutkan itu ada Partia, ada Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan Libya. Libya kan bisa dibilang memang di Afrika, tapi termasuk juga ke dalam sekarang ini menjadi daerah yang mayoritas bukan Kristen. Yeah. Tetapi waktu itu diawali dengan orang yang sudah mendengar Injil. Yeah. Kemudian ada pendatang dari Roma, baik orang Yahudi, penganut agama Yahudi, ada orang Kreta dan orang Arab, Bapak Ibu. Jadi ditulis di Alkitab kita orang Arab. Jadi bukan hal aneh kalau orang Arab ada yang Kristen. Yeah. Bukan hal aneh. Bahkan kalau kita lihat juga, Rasul Paulus ini kan menginjil hampir 30 tahun. Rasul Paulus menginjil hampir 30 tahun, ke wilayah perjalanannya itu kalau dihitung-hitung bisa 10.000 kilometer lebih. Termasuk juga Paulus ketika dia mendapatkan pencerahan momen ketika dia bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damaskus, Paulus kemudian sempat tinggal di Damaskus selama 3 tahun. Dan diduga dalam masa tinggalnya di Damaskus itu ia pergi ke tanah Arab. Karena itu ditulis di Galatia 1 ayat 17. Jadi bukan hal aneh Bapak Ibu jika ada orang Arab yang Kristen. Karena memang Tuhan memberikan Roh Kudus, bahasa yang baru itu juga bahasa Arab. Berarti pencurahan Roh Kudus itu sebenarnya sebuah catatan sejarah yang penting tentang kekristenan yang tersebar kemana-mana, termasuk ke tanah Arab. Iya, iya. Gitu. Nah, kalau kita melihat kekristenan itu ternyata punya akar yang begitu dalam dan luas di masa itu, termasuk di wilayah Arab. Selama ini kita kurang memberi perhatian, karena memang kalau bicara wilayah Arab begitu yang kita ingatkan hanya tentang konflik Israel, Palestina, perang terus gitu loh. Bagaimana sejarah kekristenan sebenarnya berperan dalam membentuk identitas wilayah di sana, Bu? Nah, dari Yerusalem kita tahu akhirnya Injil itu tersebar luas. Ya. Ini juga pengaruh karena benar juga apa kata pepatah, mungkin kalau kita tahu ada yang namanya dibilang banyak jalan menuju Roma. Karena Romawi lah gitu ya. Yeah. Maka misi kekristenan itu tersebar luas. Dari Yerusalem kita tahu ada 5 patriark. Ya kan? Yang pertama adalah di Alexandria. Kemudian Antioquia. Terus langsung menyebar lagi ke Roma, Konstantinopel, lalu ke Yerusalem. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa Alexandria ini kan Mesir, Yeah. sehingga kekristenan bisa dibilang hidup gitu ya, atau berkembang itu juga karena dari Alexandria ini. Dan kita punya Septuaginta.
Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Asal mulanya dari Alexandria. Bisa dibilang akhirnya karena waktu itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Yunani sebagai bahasa internasional seperti sekarang ini adalah bahasa Inggris, maka lebih banyak orang yang bisa mengerti bahasa Alkitab. Nah, jadi suka tidak suka memang kita harus akui kontribusi kekristenan di timur gitu ya. Itu juga banyak. Karena memang kita Indonesia menerima Injil dari banyak sekali penginjil-penginjil dari barat. Dari barat. Iya. Tapi awal mulanya sesungguhnya memang dari timur. Karena asalnya memang Yerusalem itu masuknya ke timur juga. Oh gitu ya. Gitu. Ya ini kadang-kadang karena tidak tahu sejarahnya berpikir agama Kristen itu agama barat. Nah kalau karena di kampung saya dulu Bu, orang Kristen itu dianggap agama Londo. Londo itu Belanda. Agamanya Belanda. Padahal penjajah lagi disebutnya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya ternyata enggak ya. Nah, kalau begitu, kira-kira gimana menurut Bu Monik nih? Bagaimana hubungan antara Yahudi, Kristen, dan Islam yang sebenarnya berada di wilayah yang sama dan sebagai keturunan Abraham itu sebenarnya kalau kita memahami dengan baik kan dapat membantu membuka dialog yang lebih damai, saling pengertian antara umat beragama di Timur Tengah. Dan tidak hanya Timur Tengah sebenarnya kan, dalam masyarakat kita di Indonesia ini pun kalau punya pemahaman gitu kan, dialognya lebih sejuk dan saling memahami ya. Iya. Nah tapi dalam menjawab pertanyaan ini saya ingin meluruskan dulu nih. Banyak orang selalu beranggapan bahwa rujukan bahwa orang Arab itu pasti Islam gitu ya. Kesannya demikian. Padahal harusnya kita bisa membedakan bangsa dengan agama. Artinya apa? Kita lihat dari ketika usai air bah. Selesai air bah, yang terjadi apa? Tuhan melahirkan 70 bangsa. Nah, dari 70 bangsa itu, orang Arab itu dari mana? Ternyata bukan dari Ismail, Bapak Ibu. Orang Arab menurut sejarah dari Yoktan. Yoktan itu buyutnya itu adalah Sem. Oh, dari keturunan Sem ya? Iya, orang Arab itu tapi dari Yoktan, bukan dari Ismail. Ismail punya 12 anak lagi dan dicatat namanya oleh Alkitab kita. Nebayot, Kedar, Abdel, Mipsam. Lalu ada Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Dan Tuhan bilang mereka punya wilayah-wilayahnya sendiri Bapak Ibu. Mereka tinggal berhadap-hadapan dengan kaum keluarga mereka. Nah jadi Tuhan menciptakan bangsa-bangsa. Tuhan tidak menciptakan agama gitu ya. Tuhan menciptakan bangsa-bangsa. Nah karena itu konteksnya kalau kita balik lagi ke Timur Tengah gitu ya. Timur Tengah itu akarnya kan kita bilangnya Abrahamic religion, agama Abrahamik. Tetapi yang harus kita ingat, Ismail itu mengenal Tuhan yang ia sebut atau ibunya sebut, Hagar sebut sebagai El Roy. Ketika mereka diusir dari rumah oleh Abraham atas perintah Sarah, lalu butuh air dan Hagar berseru dan dia menyebut Tuhan yang melihat, El Roy. Karena Tuhan mendengar doanya. Nah artinya Pak, sesungguhnya Timur Tengah, dunia Arab harus kembali kepada iman dari Ismail, yakni mengenal El Roy. Nah itu dia. Jadi kalau sekarang kita mau menyatukan akar Ibrahim, akar Abraham, bisa
tapi jatuhnya secara kultural. Karena dianggap sama-sama dari Timur Tengah. Sama-sama dianggap dari budaya yang sama. Namun jangan lupa, kita harusnya berpikir lebih jauh daripada itu, Pak. Harus kembali ke El-Roi tadi. Imannya Hagar. Nah, imannya Hagar itu apakah ada, kita bisa katakan itu berarti kan imannya Abraham atau Ibrahim? Iya, karena Tuhan yang disembah oleh Hagar, yang ada di Alkitab pasti Tuhan yang sama yang disembah sama Abraham. Dan pasti Abraham itu mengajarkannya kepada istri-istri dan anak-anaknya ya. Betul, karena apa? Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Iya. Nah itu, saya berharap suatu saat nanti Timur Tengah, orang Arab, dunia Arab kembali kepada El-Roi. Mungkin nanti akan bilang, lo kok bukan kepada Yesus? Nah ini balik lagi nih, harus ada sesi berikutnya nih tentang Tritunggal. Iya. Karena kita tadi kan sedang membahas tentang hubungan tadi kan antara Yahudi, Kristen, Islam gitu ya. Iya. Bu Monik, mengapa ya sejarah kekristenan di tanah Arab itu seringkali dilupakan atau kurang dipahami lah ya, baik oleh orang Kristen maupun masyarakat luas nih. Apa yang membuat hal itu terlupakan ya? Nah mungkin ini kita kalau jawabannya tadi Bapak udah bilang ya, di kampung Pak Heru dianggap Kristen itu londo. Agamanya londo gitu ya. Apalagi londonya dibilang penjajah gitu kan. Karena memang persepsi kita orang-orang Kristen di Indonesia ini memang hanya ketemu dengan penginjil-penginjil dari bule. Ya kan? Kita lihat masanya awal-awal mungkin dari Portugis, kemudian Belanda, Jerman, baru kemudian di tahun 70-an ada masuk Amerika. Nah, sehingga kita menganggap kekristenannya barat. Sehingga faktor budaya pun, misal kita lihat orang jenggotan, kita pikirnya pasti Islam. Padahal Yesus pun bisa jadi punya jenggot. Karena apa? Jenggot itu budaya Yahudi, gitu loh. Kan Yesus orang Yahudi ya. Atau pakai jubah gitu ya, kayak Habib-Habib. Saya tuh gak setuju orang menghina pakai daster katanya. Enggak, Yesus pun pakaiannya kayak gitu kok. Karena apa? Karena kita selalu menganggap jenggotan, brewokan, pakai jubah itu sama dengan Islam, padahal tidak demikian Bapak Ibu. Itulah gaya busana murid-murid, gaya busana Tuhan Yesus, para nabi. Ya kan? Dan yang lebih menarik lagi tentang penutup kepala. Tradisi penutup kepala kita, kalau di Alkitab itu namanya telekung. Telekung itu sama seperti cadar. Makanya ketika Yakub mendapatkan Lea, dia tidak tahu bahwa itu Lea, bukan Rahel yang dia mau. Jadi ketika Yakub ingin meminang Rahel, diberikan oleh Laban Lea kan? Nah, besokannya baru ketahuan, loh kok kakaknya. Kan saya maunya kerja udah 7 tahun untuk dapat adiknya, lah kok dikasihnya kakaknya Lea. Karena waktu pernikahan pakainya cadar, telekung dalam Alkitab kita. Tidak terlihat wajahnya. Tidak terlihat wajahnya. Jadi cadar itulah budaya yang ada di Alkitab kita gitu loh. Saya pernah baca buku tentang ini bagaimana orang-orang Jawa menjadi Kristen gitu ya. Salah satu pergumulan dan itu jadi konflik juga karena banyak penginjil atau misionaris itu agak memaksakan budaya barat. Jadi kalau jadi Kristen berarti nggak boleh pakai baju daerah tetapi pakai baju barat gitu. Itu yang mungkin akhirnya
jangka waktu yang panjang membentuk satu budaya. Dipikir budaya barat itu identik kekristenan gitu, padahal itu hanya kultur pembawanya ya. Iya. Jadi ya memang itulah keunikan asal muasal kekristenan ya. Kan kekristenan berasal dari Yahudi juga. Corak budaya Yahudi ya suka nggak suka ya emang adanya di Timur Tengah gitu kan. Jadi mirip memang dengan tradisi yang ada di misalnya di Islam gitu. Tapi bukan berarti ini adalah tradisi agama, enggak, beda gitu loh. Ini tradisi masyarakat sebagai sebuah konteks masyarakat pada saat itu. Itu ya yang membuat akhirnya kekristenan di tanah Arab itu terlupakan karena sudah ada satu label-label begitu ya, yang Kristen itu seperti ini, yang begini pasti Islam, ini baru Kristen gitu ya. Padahal itu hanya budaya yang pasti terkait dengan sejarah agamanya memang ya, betul. Tetapi itu bukan agamanya itu sendiri ya. Itu terutama di iman Kristen lah ya. Iya, jadi kita mungkin perlu juga hati-hati, jangan sampai kita menilai misalnya ketemu dengan perempuan Arab dari Suriah, dari Lebanon, kita pikir karena dia berjilbab ini pasti Islam. Belum tentu gitu. Iya. Karena budayanya kan. Iya, betul. Apakah ada bukti-bukti arkeologis atau teks-teks sejarah yang menunjukkan bahwa kekristenan itu memang sudah ada di tanah Arab jauh sebelum munculnya Islam? Adakah bukti-bukti itu, kita bisa Ibu jelaskan? Nah, kalau untuk bukti arkeologi, kota-kota, tempat-tempat yang ada di Alkitab kita Bapak Ibu semua, itulah bukti arkeologinya gitu ya. Misalnya, sekarang apa sih yang selain Israel misalnya? Tirus, Sidon, itu kan kota-kota yang ada di Lebanon. Dan Lebanon sekarang mayoritas Islam. Tapi bukan berarti itu dibangun oleh agama Islam, keberadaannya, gitu ya. Karena apa? Karena dulunya mereka adalah Kristen. Beda 600 tahun, banyak loh. Untuk untuk membuat sebuah peradaban itu udah jadi gitu loh. Selama 600 tahun itu sudah jadi. Nah, kemudian kita bisa lihat, ada satu yang menarik yang mungkin saya mau kasih tahu juga kepada Bapak Ibu semua. Penemuan yang lumayan baru, 10 tahun lalu pada tahun 2014, ada penemuan prasasti Arab dari abad ke-5 dari situs Najran. Najran ini wilayah di Arab. Di Arab dan ditemukan salib, Pak. Oh iya. Penemuan salib yang tidak diragukan lagi. Jadi setelah dicek memang ini adalah identitas Kristen. Nah, terus kemudian itu satu ya. Jadi Bapak Ibu ditemukan satu bukti prasasti ada salibnya di Najran. Kemudian yang kedua, prasasti Kristen juga ditemukan di Dumat Al-Jandal. Ini kota di Arab Utara. Sama periodenya sebelum Islam lahir. Jadi ada bukti arkeologinya. Lalu kemudian prasasti yang menyebutkan nama Yesus dalam bahasa Arab Bapak Ibu. Prasasti dari Wadi Al-Qudari. Nah, ditulis di sini ada kutipan Hai Isa. Di situ Yesus sebut Isa ya. Hai Isa, tolonglah dia terhadap mereka yang mengingkarimu. Jadi ada jejak bahwa memang Kristen pernah ada di tanah Arab tersebut. Di komunitas Najran. Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu yang menurut saya Bapak Ibu gak usah merasa ini klaim-klaim doang. Enggak, ada bukti arkeologinya. Ya. Dan juga ada gereja Pak, di Yaman. Jadi jangan suka ngenyekin orang Yaman loh. Karena ada gereja di Yaman. Gereja yang bisa dibilang
menjadi saksi sejarah kekristenan di tanah Arab. Nama gerejanya adalah Al-Khalisa. Nah, Al-Khalisa ini terletak di kota Maghrib di daerah Yaman. Dibangun oleh raja yang namanya Abraha. Nah, jadi banyak dan sayang sebetulnya kalau arkeologi yang sedikit ini hancur oleh perang. Kan kita tahu konflik banyak banget ya di Timur Tengah. Kalau perang berarti hilang sudah jejak kekristenan yang sedikit itu. Gitu. Arkeologi sebagai bukti bahwa sejarahnya itu seperti apa ya. Orang bisa menghapus sejarah atau mengubah sejarah secara tertulis, tetapi sejarah sebagai fakta perjalanan satu bangsa, perjalanan satu komunitas masyarakat, itu kan nggak bisa diubah, hanya bisa diterima. Itu bisa diterima, suka atau enggak, kalau itu memang ada dan itu ada buktinya, hanya bisa terima saja, jadi tidak bisa diingkari ya. Jadi dari beberapa bukti arkeologi, saya yakin sebenarnya masih banyak lagi kalau kita bisa bahas ya. Bahkan kalau mau ini karena kita konteksnya kita belajar Kristen Arab ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat tentang Yahudi, itu ada loh Pak, namanya Prasasti Nabonidus. Itu di Arab Saudi ditemukan. Nah, siapa Nabonidus ini? Dia itu ada dari kitab Daniel. Gitu. Jadi ternyata memang kalau kita mengeksplorasi kekayaan peninggalan-peninggalan jejak sejarah kekristenan atau Yahudi, karena kita sama-sama berangkat dari Alkitab, kita akan menemukan lebih banyak lagi. Gitu. Nah, tadi saya sebutkan tentang Abraha. Abraha ini adalah raja muda dari Aksum. Aksum itu di mana? Di Ethiopia. Ethiopia itu sebelahan dengan Yemen. Nah, si Abraha ini kemudian datang ke Yaman. Menaklukkan kerajaan Yahudi yang ada di Yaman namanya Himyar. Jadi ya itu lagi saya bilang, kita nggak usah banyak ya saya lihat orang suka kayak ini Yaman meledek ya. Nggak usah, karena apa? Di sana pernah ada kerajaan Yahudi. Dan kemudian akhirnya karena Abraha ini menjadi kerajaan Kristen. Gitu. Ya, itu biasa, sesuatu yang biasa sebenarnya kan, itu kan terkait dengan politik ya. Itu bisa berubah-ubah satu wilayah, agama mayoritasnya apa, begitu kan bisa. Tapi kita tidak akan membahas ini lebih lanjut. Saya hanya ingin tanya Bu, seberapa besar ya pengaruh gereja-gereja awal di wilayah Arab? Iya, kalau kita lihat Bapak Ibu semua, gereja yang ada di Timur Tengah itu berangkat dari lokal, dari pengaruh budaya lokal. Dan kita tahu disebutkan di Alkitab kita, Kristen pertama di Antioquia. Antioquianya ini di mana? Antioquia di Suriah. Nah, berarti ini kan udah jelas ya, di tanah Suriah, di tanah Timur Tengah. Di Mesir, Kristen Koptik, orang Koptik dan berbahasa Koptik. Lalu ada juga Kristen Suriah yang berbahasa Syriak atau Suryani. Kristen Maronit ada yang berbahasa Aramaik. Jadi penuh warna, penuh dengan perbedaan. Bukan hanya satu bahasa, yakni Arab saja. Enggak. Tetapi kemudian memang kita harus sadari sekarang ini bahasa-bahasa lokal itu bisa dibilang mati. Penuturnya sudah semakin tua. Lama-lama generasi penerusnya tidak ada. Karena itulah sangat bisa dibilang memang penting sekali gereja-gereja tetap berciri lokal. Seperti yang tadi ya, gereja Ortodoks Yunani misalnya. Gereja Ortodoks Suriah, gereja Ortodoks Armenia. Karena mereka mempertahankan identitas budaya mereka. Dan awal kekristenan. Kekristenannya.
Jangan sampai kayak sekarang. Ibaratnya jadinya semua orang tadi nih yang Kristen-Kristen lokal ini akhirnya terpaksa berbahasa Arab tok. Gitu. Sehingga mereka kehilangan sebetulnya warna dari awal mula kekristenan tadi. Karena memang Tuhan emang sudah dengan sengaja ya memberikan Roh Kudus dengan bahasa-bahasa yang baru pada hari raya Pentakosta. Supaya Injil bisa didengar segala bangsa dalam segala bahasa untuk semua bangsa. Iya. Gitu. Nah, jadi dalam konteks global balik lagi, jangan mau ada kesamaan dalam hal harus sama budaya misalnya. Yang penting sama itu teologinya. Ya kan? Tapi mau dia berbahasanya beda atau ritual yang mungkin sedikit berbeda nggak masalah, tapi doktrinnya tetap harus sesuai Alkitab. Karena gitu. Injil memungkinkan untuk diberitakan dan diterapkan, dipraktekkan secara kontekstual. Betul. Ya. Siapa sebenarnya orang Kristen Arab pertama? Apakah ada data atau informasi, Bu Monik? Dan apa yang kita ketahui tentang dia atau orang-orang tersebut? Iya. Perlu saya klarifikasikan dulu, saya bukan pakar dalam hal ini ya Bapak Ibu, tapi saya berusaha untuk belajar supaya saya memahami juga konteks geopolitiknya. Karena mau ngomongin Israel mau nggak mau emang harus paham geopolitik. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa kekristenan pertama itu juga tumbuh di Nabatean. Kenapa Nabatean? Karena jaraknya dekat sekali Pak. Nabatean itu lokasinya di Petra. Mana ya? Sekarang ini di Yordania. Oh iya. Jadi secara jarak antara dari Yerusalem atau dari Yudea, Samaria, kemudian pindah ke Nabatean itu lebih dekat, gitu ya, ketimbang ke daerah-daerah yang lain. Ditambah lagi kemudian Paulus pergi ke Damaskus. Orang-orang Kristen banyak yang kabur ke Damaskus ketika penganiayaan dengan dimulainya Stefanus dibunuh, mereka kabur ke daerah Damaskus. Makanya Paulus pingin ke Damaskus kan, Saulus pingin ke Damaskus untuk membunuh orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, Nabatean ini dianggap sebagai salah satu kekristenan yang pertama. Baru kemudian dia menyebar ke daerah yang mendekati Suriah. Ada juga pendapat yang mengatakan kekristenan pertama itu adalah di tanah Yemen dengan adanya Najran itu. Najran itu sekarang jadi masuknya ke Arab, tapi dulu tuh lebih ke Yaman gitu ya. Nah, ini juga dibilang sebagai yang awal. Berasal dari mana? Apakah ada misionaris yang ke sana? Kemungkinan besar itu karena faktor Romawi. Romawilah yang membuat budak dibawa ke banyak negara untuk kepentingan Romawi. Sehingga terjadi pertemuan dengan orang-orang di tempat di mana orang-orang budak itu dikirimkan. Sehingga menjadi komunitas Kristen yang baru. Budak itu sudah beriman Kristen atau betul. Karena dia dibawa kemana bersentuhan dengan Injil dan menjadi Kristen, seperti itu ya. Jadi kalau mau ditanya, saya jawabnya satu Nabatean, satu di Najran. Gitu. Mungkin ada rujukan yang lain, silakan tulis di komentar. Iya benar, memperkaya informasi kita. Ya namanya sejarah ya, kadang-kadang kan ada baru ditemukan atau literaturnya atau sumbernya baru tahu setelah didiskusikan kan. Ada juga kan catatan Bu Monik tentang kerajaan Ghassanid dan Laksmid adalah dua kerajaan Kristen Arab yang penting pada waktu itu. Apa yang kita bisa pelajari dari peradaban Kristen ini yang seringkali terlupakan, bahkan nama kerajaan itu pun mungkin banyak yang tidak tahu ya. Iya, kalau ini lagi-lagi ya, saya rujukan yang saya dapat, Ghassanid ini dari awalnya adalah orang Sheba. Sheba itu siapa? Sheba ini adalah nama wilayah di Yaman.
Jadi Yaman juga ya. namanya Sheba, ya. Jadi ketika Salomo mendapat tamu dari Sheba, Ya. Ratu Sheba itu ya. bukan namanya Sheba, tapi ratu dari negeri Sheba. Nama ratunya Makedah, gitu ya. Nah, jadi ini ada namanya, saya baca ya, Pangeran Jafna bin Amir. Nah, dia ini putra dari Raja Seba. Dan dia menetap di Hauran di selatan dari Damaskus. Kemudian dia mendirikan kerajaan Gasanit pada tahun 220. Terus ibu kotanya Gasanit ini di daerah Golan. Jadi bayangin Pak, jauh banget loh Bapak Ibu dari Yaman, terus mendirikan kerajaannya di daerah Golan. Sudah dekat dengan Israel. Sementara Yaman ke Israel itu 2000 kilo Pak. Dan itu masa. Dan ini zaman dulu ya. gitu loh. Nah, Gasanit ternyata royal family-nya masih ada sampai sekarang. Oh iya. Gitu. Berarti itu masih ada keturunannya. Jelas. Oh iya. Gitu ya. Jadi ini seru nih. Mereka masih bisa, mungkin mereka tidak punya kekuasaan lagi ya. Tidak ada kekuasaannya lagi. Tetapi secara kayak mungkin kayak kita di Indonesia. Kita punya kayak sultan, masih ada yang bisa dipanggil sultan ya kan. Masih ada yang keturunan darah birunya. Iya. Nah, seperti itu. Wah, itu satu pemahaman yang sangat bagus ya. Memang benar ya. Jadi bukan klaim sepihak atau ada kepentingan yang lain. Dan masuk akal juga sih sebetulnya Pak, kalau misalnya ternyata si Sheba ini mengenal kekristenan ya Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kan ada putri Sheba, putri dari negeri Sheba namanya Makedah yang pergi ke Yerusalem. Bukan tidak mungkin akhirnya ada hubungan antara Yerusalem dengan Sheba setelah kepergian dari Ratu Sheba itu. Maksud saya adalah bukan sekali aja gitu loh Ratu Sheba berkunjung. Kemudian mungkin bisa aja orang-orangnya berkunjung hingga ke masa Yesus. Sehingga mengenal kekristenan. Bu Monik, dalam konteks sejarah, bagaimana kerajaan Gasanit ini dan Laksmit ya berperan dalam melindungi dan menyebarkan ajaran Kristen di wilayah Arab di masa itu? Nah, terus terang pemahaman saya sangat sedikit tentang bagaimana mereka melindungi. Tapi konteksnya adalah jika ini disinkronkan waktunya, keberadaan mereka tuh masih sangat jauh dengan lahirnya agama Islam. Iya. Sehingga bisa dikatakan mereka bisa melanggengkan agama mereka, kan dia 220 Masehi ya. Iya. Nah, Islam kan baru lahir 600-an. Jadi bisa bertahan sedemikian lama karena memang tidak ada yang mengubah iman mereka gitu Pak. Jadi orang-orang Kristen bisa bertumbuh dengan baik karena kerajaan itu juga memang menerima iman Kristen dengan baik ya, nggak mempermasalahkan. Mereka memang identitasnya Kristen. Malah Kristen ya. Iya, dan masyarakat di sekitarnya dalam hal ini pada masa itu kan Yahudi itu tidak mengenal penyebaran agama Pak, tidak mengenal syiar. Nggak ada orang dibagikan firman tentang bagaimana cara menjadi Yahudi. Enggak, karena agama Yahudi itu khusus untuk orang berdarah Yahudi. Jadi kekristenan sangat-sangat bisa tumbuh dengan luas. Kecuali tantangannya adalah dari pemerintahan sendiri. Kita tahu bagaimana Romawi begitu kejam terhadap orang Kristen. Karena dianggap nanti orang Kristen semakin besar mereka akan melawan penguasa Romawi. Kalau kita lihat selanjutnya, bagaimana kekristenan tanah Arab bisa mempengaruhi budaya di Timur Tengah di masa itu dan memberi kontribusi dalam pendidikan. Karena kalau kita belajar sejarah kekristenan, pasti sangat terkait sekali dengan proses pendidikan bagi masyarakat dan merubah masyarakat itu dengan sangat positif sekali. Menurut Bu Monik gimana Bu? Iya, jelas sekali ya. Orang Kristen itu pasti orang yang tahu baca tulis. Yeah. Itu udah jelas ya. Kenapa tahu baca tulis? Karena kita belajar Alkitab. Ya kan?
lihat aja cara Paulus menginjil. Datang ke rumah-rumah sinagoga di Turki dan kemudian menginjil, membaca kitab suci. Berarti otomatis bisa baca. Karena itulah orang-orang Kristen menjadi orang-orang terdidik. Dan karena terdidik, maka mereka lebih cepat juga menguasai sastra, menguasai ilmu pengetahuan pada masa itu, filsafat, menguasai matematika dan sebagainya. Kenapa mereka bisa lebih menguasai? Ya karena mereka pada awalnya mereka sudah bisa baca dan tulis. Itu kan yang standar pertama. Makanya kekristenan melahirkan yang namanya orang-orang intelektual. Dan orang-orang intelektual inilah yang kemudian berperan dalam menerjemahkan manuskrip-manuskrip, buku-buku yang ada misalnya dari bahasa Aramaik diterjemahkan ke bahasa Arab, dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, sehingga orang-orang Arab yang tadinya tidak Kristen, belum punya agama, yang masih menyembah politeis ya, banyak dewa, mereka bisa baca Pak, karena dalam bahasa mereka sendiri. Gitu. Jadi secara tidak langsung agama umat Kristen memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ada satu tokoh yang terkenal namanya Ishak bin Hunain. Dia ini menerjemahkan literatur ke dalam bahasa dari bahasa Yunani, bahasa Syriak ke bahasa Arab. Dan itu sangat membuat pencerahan di kalangan Arab pada masa itu. Ketika orang-orang Arab di masa Abbasiyah di Baghdad ingin sekali haus akan pengetahuan. Nah, ini yang mencerahkan ini adalah orang Kristen. Gitu. Dan kemudian tumbuh lembaga-lembaga yang pengetahuan sifatnya dalam bahasa Arab, tetapi orang Kristen bisa masuk gitu loh. Dan mereka bisa menjadi berkat di situ. Sekolah-sekolah dibangun oleh orang Kristen, lembaga-lembaga pendidikan. Nah, itu semuanya secara tidak langsung membentuk masyarakat. Menjadi masyarakat yang terdidik dan terhormat. Nah, itu nilai kekristenan kita pelajari dalam sejarah sampai saat ini memang selalu menekankan tentang pentingnya pendidikan. Budaya literasi kan sudah hal yang biasa ya. Jadi setiap orang mau bertumbuh dalam Tuhan pasti diajarin Alkitab. Benar. Didorong untuk baca Alkitab. Nah, kalau yang nggak bisa pasti kan diajarin supaya bisa baca gitu ya. Berarti kita bisa dapat gambaran jelas bahwa kekristenan di Jazirah Arab di masa itu tidak hanya terkait dengan gereja saja, tetapi juga dengan kehidupan sosial dan ekonominya. Karena tadi apa yang jadi budaya kekristenan itu kan terkait dengan hal-hal itu pasti bersentuhan. Nah, bagaimana mempengaruhi, bagaimana ini apa yang tadi Ibu sudah jelaskan tadi, itu mempengaruhi dinamika politik dan budaya saat itu. Jadi cara politik mempengaruhi. Nah iya, nah itu sayangnya perkembangan kekristenan itu menjadi terhambat dengan adanya kelahiran agama yang lain. Dalam hal ini mengubah dinamika di dalam masyarakat. Kenapa? Karena akhirnya gitu ya, seperti orang-orang Kristen ini tidak bisa lagi menikmati kebebasan yang mereka rasakan ketika mereka masih mayoritas. Nah, sekarang pilihannya adalah mereka hidup sebagai warga negara kelas 2, Pak. Nah, ini kan berabe. Dengan pergantian pemerintahan ya. Bayangkan misalnya kita harus bayar pajak perlindungan. Ya. Kita harus ditetapkan standar kita harus rendah, padahal kita sebetulnya bisa punya posisi. Tapi karena kamu Kristen, maka kamu tidak bisa mencapai posisi tersebut. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu
berlangsung sejak abad ke-7. Dan itulah terjadi penurunan kekristenan di negara-negara di Timur Tengah. Jadi alasan keamanan, alasan politik, Iya. alasan karir, pekerjaannya. Iya, semuanya bisa menjadi penghambat. Iya. Bahkan juga ada yang betul-betul dipaksakan. Kalau Bapak Ibu mungkin punya waktu untuk membaca rujukan-rujukan, mereka hanya punya pilihan, oke, kamu harus meninggalkan imanmu supaya kamu selamat. Yang kedua, kamu bayar dengan nilai yang sangat besar sehingga dia tidak sanggup membayar. Ya kan? Atau terpaksa mereka harus pergi dari tempat tersebut. Dan perginya juga bukan pergi baik-baik gitu ya. Ini kabur gitu loh Pak. Pergi diam-diam supaya aman. Kalau enggak kan mereka mati juga. Nah jadi awal-awal yang berat setelah masa keemasan bisa dibilang seperti itu ya. Ketika orang-orang bangsa-bangsa, orang Mesir, orang Aram, orang Suria menikmati kebebasannya, ternyata tidak lama kebebasan tersebut. Iya. Karena sudah akhirnya mereka menghadapi tantangan yang sangat besar dan tantangannya itu ada sampai hari ini. Makanya kita kagumi orang-orang Kristen di dunia Arab. Karena mereka betul-betul fighter loh. Iya, betul. Dalam iman ya. Jadi dari penjelasan Bu Monik tadi kita dapat gambaran bahwa di masa-masa itu memang kekristenan itu bisa memberi kontribusi yang positif bagi masyarakat, tetapi juga tantangannya besar ketika terjadi pergolakan cara politik, penguasa berubah, atau karena agama baru mulai hadir di tempat itu, mulai ada ketegangan, ada konflik. Dan ada banyak orang Kristen yang akhirnya tidak bertahan dan mungkin meninggalkan imannya atau pindah ke tempat yang lain. Seperti itu gambarannya Ibu ya? Iya betul. Ya. Karena memang ya Bapak Ibu pasti pernah dengar istilah yang namanya dhimmi. Iya. Atau bisa disebut juga kita harus sebagai warga kelas 2, kita juga harus membayar pajak perlindungan, jizyah. Nah ini kan hal-hal yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Terjadi perubahan politik yang sedemikian besar untuk kehidupan mereka. Dan ini ternyata berkaitan dengan iman gitu loh. Ya, jadi tantangannya memang luar biasa sih. Pertaruhannya imannya. Betul, pertaruhannya iman ya, soalnya. ada yang bisa bertahan, ada yang tidak. Kompromi, Betul. ada yang akhirnya meninggalkan iman Kristennya. Betul. Ya. Nah, itu tidak hanya terjadi di masa dulu Bu, di Iya, masa kini sekarang. juga seperti itu ya. Dengan adanya banyak tantangan yang dihadapi umat Kristen di negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Yordania, Yaman, apa yang Ibu harapkan untuk masa depan mereka? Sebab tantangan itu kan kita sering dengar kadang-kadang masih ada juga kan sampai saat ini ya. Iya betul. Jadi memang kalau kita mau lihat secara sejarah, kita emang harus akui bahwa perubahan yang terjadi di Timur Tengah itu memang suka tidak suka kita harus akui berdasarkan, saya bisa sebut karena perang. Karena ada pemaksaan. Contohnya adalah ketika Damaskus diserbu pada tahun 635 Masehi Bapak Ibu. Oleh pemimpin pada masa itu dari Arab Saudi, dari Mekah, Umar bin Khattab. Nah pada saat itu Damaskus itu adalah kekristenan yang berkembang Pak. Iya. Dan akhirnya tidak lagi kita kehilangan besar Damaskus. Gereja terbesar sekarang di Damaskus menjadi masjid yang terbesar gitu ya. Lalu Yerusalem, jelas-jelas tahun 638 Umar bin Khattab datang ke Yerusalem. Dan akhirnya kerajaan Romawi yang sudah menjadi Kristen ya, Bizantium,
kehilangan Yerusalem. Dan kita tahu sejarahnya kemudian betapa lama orang-orang Islam ada di tanah Israel. Jadi kalau mau dibilang, Bapak tadi tanya tentang bagaimana mengupayakan hal yang damai, pertanyaannya semuanya cinta damai nggak? Gitu. Damai hanya bisa terjadi kalau memang dua pihak pengen damai. Setuju, gitu ya. gitu. Kalau hanya satu pihak juga Susah. pasti susah diupayakan. Tetapi tidak boleh menyerah ya. Iya, betul. Kita tetap, karena di Alkitab memang kita dikatakan kita harus menjadi orang damai. iya, kan? kita Harus pembawa menjadi damai orang kan, anak-anak Allah damai. pembawa damai. Nah, lepas dari sejarahnya yang begitu dinamis dan ada warna-warna konflik di dalamnya juga ya. Apakah ada peluang untuk dialog antar agama yang lebih terbuka di tanah Arab di saat ini, mengingat sejarah bersama yang sebenarnya kan sangat kaya ya dengan berbagai dinamika antara Kristen dan Islam di masa-masa lalu. Apakah itu bisa jadi pelajaran yang positif, yang baik sebenarnya bisa diterapkan di masa kini? Saya mau cerita satu pengalaman seorang Kristen yang diundang ketemu dengan Muhammad bin Salman. Kebetulan saya pernah ketemu langsung dengan orangnya, orang Kristen ini misionaris. Dia bukan misionaris sih sebetulnya, dia ini adalah seorang penulis buku, orang Yahudi, tapi beragama Kristen. Ayahnya dulu menjadi misionaris di Kalimantan, Pak. Oh iya. Namanya Joel Rosenberg. Yeah. Nah, si Joel Rosenberg ini diundang oleh Muhammad bin Salman tahun 2019 untuk ketemu, dijamu di istananya. Dan diundang bukan hanya satu kali, 2 kali. Dan Joel datang membawa hamba-hamba Tuhan. Ini adalah satu pertemuan yang menurut saya penting. Kenapa? Karena seorang putra mahkota dari Arab Saudi mau ketemu dengan penginjil-penginjil Kristen. Dan Bapak tahu, sejak 2019 juga Arab Saudi itu sudah mengubah buku ajar agamanya. Tidak lagi memuat ajaran kebencian. Ini kita ngomongin Arab Saudi yang menjadi kiblat umat Islam sedunia. Yang menjadi rujukan dari Arab Sunni sedunia, Pak. Bisa berubah loh. Kan luar biasa ya. Yeah. Kenapa bisa berubah? Karena pemikiran dari putra mahkota ini, Muhammad bin Salman, visioner. Dia ingin memang masa depan Arab Saudi itu bagus. Dengan teknologi, dengan inovasi. Makanya dia tidak mau terperangkap, terkurung dalam, bisa dibilang, selama dia tidak membuka diri, maka negaranya juga sulit berkembang gitu kan. Makanya dia berpikir, oke, saya mau membuka diri. Saya mau menjadi moderat. Saya tidak mau lagi menjadi negara atau kerajaan yang tidak bisa menerima, yang tidak bisa menerima orang lain. Yeah. Dengan cara itulah dia mengundang penginjil-penginjil Kristen. Bahkan Joel Rosenberg bilang, Pak, mereka waktu datang mereka bilang, bolehkah kami mendoakan Anda? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa bagi raja, bagi para pemimpin. Memang benar kan? Iya, betul. Dan mau, gitu loh. Jadi ini pentingnya satu dialog ya. Kalau terjadi pertemuan dialog, namanya dialog kan tidak memaksakan kehendak dan pandangannya sendiri, tetapi sebagai upaya untuk saling memahami dan akhirnya punya relasi positif, tetap menghargai walaupun mungkin tetap punya keyakinan yang berbeda. Ini bisa dikembangkan dalam banyak situasi, dalam masyarakat kita juga seperti ini. Kadang-kadang kita sudah menghakimi kelompok tertentu, agama tertentu. Kemudian sikap kita akhirnya penuh curiga, penuh dengan kebencian. Padahal yang kita yakin itu salah. Belum tentu seperti itu. Jadi kita curiga dengan seseorang yang kita anggap ini jahat ini licik ini
sesat ini. Karena kita tidak ada dialog yang baik. Dengan dialog yang terbuka seperti itu, kita tahu batasnya dalam satu relasi dan kita bisa menghargai sebatas apa dan kita bisa bersikap yang seperti apa secara sosial, secara masyarakat. Sebab kalau soal keyakinan kan privat ya. Soal iman kan itu privasi setiap orang ya, dan iman Kristen itu jelas ya, orang terpanggil. Banyak orang yang mendengar tentang Injil, banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau sampai ada orang bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Makanya dalam kekristenan sebenarnya tidak ada istilah kristenisasi dalam arti dimanipulasi supaya akhirnya jadi orang Kristen. Maksudnya kan seperti itu ya, Bu ya. Jadi dialog itu diperlukan supaya kita bisa bermasyarakat itu rukun, damai gitu ya. Soal iman biarlah sesuai kehendak Tuhan bekerja saja gitu ya. Nah, mengingat situasi yang seringkali menekan umat Kristen di Arab nih, ya ini kembali ke kekristenan di Arab ya. Bagaimana umat Kristen di dunia Arab bisa bertahan melewati berbagai tekanan sekian lama? Ini kabar baik nih tadi yang Bu Monik cerita, kalau itu akhirnya bisa jadi nilai yang sama-sama dinerapkan di wilayah Arab begitu kan sangat baik sekali ya, membuat lebih damai. Tetapi bagaimana orang-orang Kristen di dalam sejarahnya ya, yang begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah, hambatan, mereka bisa mempertahankan iman mereka di tengah-tengah penindasan yang mereka alami? Ya, ini pertanyaan sulit karena kalau saya ngomong seakan-akan kuat, padahal saya kan nggak ngalamin gitu ya. Jadi memang saya ingat betul ketika ISIS mulai ada. Yeah. Negara Islam ISIS yang ada muncul di Irak lalu di Suriah. Itu kan sasaran utamanya pertama yang menjadi korban adalah orang-orang Kristen. Dan kita bisa lihat kekristenan di negara-negara di Afrika Utara, Afrika Timur Tengah itu pasti menjadi sasaran dari kelompok-kelompok militan. Mau di Somalia, mau di Sudan, akhirnya Sudan perang sampai pisah kan Pak? Yeah. Sudan karena berantem, karena perang konflik antara orang Islam dan orang Kristen, makanya akhirnya jadi Sudan Selatan Kristen, Sudan Islam. Sampai kayak gitu. Nah itu lagi kita nggak usah ngomongin Nigeria dengan adanya Boko Haram. Anak-anak gadis diculik dari sekolah. Lalu apa yang terjadi? Dinikahkan. Umur masih belia, masih mau sekolah. Untuk apa? Untuk menjadi pindah agama. Nah yang kayak begini itu tantangan yang bisa dihadapi oleh komunitas Kristen di negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kita yang di Indonesia mungkin tidak bisa merasakan beban mereka. Kita hanya bisa mendoakan. Dan kita harus konteksnya kalau kita mau lihat bagaimana mereka bisa bertahan, itu hanya karena kasih Tuhan ya. Mereka masih ada orang Kristen di Suriah, itu sungguh mengagumkan loh. Yeah. Masih bisa ada orang Kristen di Irak, itu tuh sungguh luar biasa. Karena apa? Karena memang susah banget Pak. 2014 itu adalah masa-masa terkelam orang Kristen. Mereka konflik, gereja yang dibom. Mereka bermasalah sendiri dengan pemerintah mereka, sasarannya orang Kristen. Itu yang terjadi di Mesir. Sampai akhirnya pemerintah Mesir memutuskan untuk melarang Ikhwanul Muslimin. Karena apa? Karena keradikalan ya. Sehingga pengaruhnya juga ada sampai ke dalam bentuk kekerasan. Coba Bapak Ibu sendiri, nggak usah saya yang sebut. Berapa kali terjadi bom di gereja di Mesir. Memang bukan hanya Indonesia yang mengalami,
aniaya untuk orang Kristen. Di Timur Tengah lebih lagi. Tapi untungnya Mesir punya pemerintahan yang tegas melarang Ikhwanul Muslimin, Pak. Gitu. Yeah. Padahal Ikhwanul Musliminnya lahir di Mesir. Di Mesir ya. Muslim Brotherhood. Makanya akhirnya mereka berkembang. Qatar lah yang mengadopsi Islamisme ini. Nah, kembali konteksnya ke iman orang-orang Kristen Arab. Karena apa, Bapak Ibu, mereka bisa bertahan. Mereka tahu betul bagaimana para orang-orang terdahulu mereka yang berjuang sampai mereka bisa punya iman. Karena umumnya gereja-gereja di sana itu adalah gereja-gereja Ortodoks, gereja-gereja Timur yang mengenal yang namanya sejarah. Jadi mereka tahu betul jejak mengapa saya ada di sini hari ini, gitu ya. Akar imannya itu sangat kuat ya. Mungkin berbeda dengan gereja-gereja Barat yang tidak terlalu penuh dengan sejarah, gitu ya. Kita lebih aplikatif kan sifatnya. Kita kurang peduli lah. Emang Protestan lahirnya kayak gimana? Oh iya, kita tahu Martin Luther gitu. Pentakosta alirannya tumbuhnya kapan gitu ya. Kita mungkin gak terlalu peduli. Tapi kalau mereka itu betul-betul secara ritual dijaga ketat gitu ya. Bahkan saking ketatnya makanya juga jadi jelek dalam hal apa? Terlalu mengunggulkan denominasinya sendiri. Bisa berantem sendiri kan akhirnya. Contohnya Istanbul, waktu diserbu oleh Ottoman, Utsmania. Harusnya kita nggak kehilangan Istanbul atau Konstantinopel ya sebelum diganti. Karena ini adalah pusat kekristenan gitu loh Pak. Harusnya kita nggak kehilangan. Tetapi pada masa itu perpecahan gereja terjadi. Sehingga pada saat Konstantinopel diserbu oleh Ottoman dan mereka meminta tolong ke Katolik Roma, Katolik Romanya nggak mau membantu. Coba, harusnya kan ditolongin ya, karena nggak ditolongin, dikepung, hilang deh Hagia Sophia, gereja terindah yang dibangun untuk menyaingi atau terinspirasi dari Bait Suci Salomo. Jadi ada buruknya juga dalam hal jangan salah ya Bapak Ibu, bukan berarti denominasinya buruk, tidak. Yang buruk adalah ketika kita lebih mementingkan denominasi kita, kelompok kita sendiri. Kita sendiri. Padahal unity adalah kekuatan. Yeah. Unity is power. Khususnya apalagi dalam hal pada masa itu ya Pak, ketika kita menghadapi tantangannya dari luar, harusnya kan kompak. Namun yang terjadi malah nggak mau dibantu, gitu. Jadi ini satu pengingat bagi kita semua jangan ya. sampai terjadi lagi. Iya. Karena bisa terjadi lagi Pak. Ini kita bisa kehilangan Yerusalem soalnya. Iya. Ini pengingat bagi kita semua orang-orang Kristen di masa kini ya, termasuk di Indonesia. Kita boleh beda gereja, boleh beda cara beribadah, tetapi kita harus ingat bahwa kita satu saudara, satu tubuh Kristus. Satu iman. Ya, mestinya setidaknya mendoakanlah saudara-saudara kita ketika sedang dalam ancaman. Jangan justru ikut-ikut menghakimi dan menyerang. Enggak, kita harus peduli, kita harus mendoakan mereka ya. Bu Monik, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat Kristen di tanah Arab saat ini dalam mempertahankan keyakinan mereka? Ini jawaban saya mungkin karena saya fakta Israel ya. Iya. Tantangan terbesarnya adalah sikap mereka terhadap Israel. Sepertinya mereka harus terpaksa untuk anti-Israel. Karena kalau enggak mereka akan disolimi oleh mayoritas di negara mereka Pak. Padahal secara Alkitab udah jelas. Mereka ngerti lah.
tanah perjanjian itu apa, di mana. Mereka tahu identitas Yesus sebagai orang Yahudi dari bangsa Israel. Tapi faktanya banyak sekali gereja, khususnya gereja di Arab yang berseberangan dengan Israel. Jadi tantangan terbesarnya sebenarnya lebih ke arah politik ya. Bagaimana suasana politik dalam negeri mereka, lalu kaitannya dengan hubungannya dengan Israel, seperti itu ya. Sepertinya gereja tersandra. Kayak ini kenapa saya ngomong gini, karena orang-orang Kristen di Lebanon itu nggak bisa bersuara bahwa mereka tuh sebetulnya tidak benci Israel. Karena begitu mereka menyatakan bahwa mereka tidak benci Israel, maka tetangga Syiahnya mereka akan ngamuk. Dan mereka memilih untuk tidak mencari masalah. Nah, sementara kalau mereka diem-diem terus-menerus juga, suatu saat mereka bisa disolimi lagi oleh Hezbollah. Jadi kayak pelengkap penderita terus gitu loh, Pak. Iya. Itu kaitannya dengan kelompok-kelompok yang lebih besar ya, semuanya kepentingan politik sebenarnya ya. Padahal menurut saya kita justru kalau orang-orang Kristen di negara-negara Arab ini bisa berani mengambil keputusan, bisa berani menyatakan pendapatnya, justru ini menjadi bola salju yang besar gitu loh. Misal Lebanon berani, orang Kristen di Lebanon berani. Maka orang Lebanon di Suriah berani, orang Kristen di Suriah berani, orang Kristen di Irak berani. Toh orang Kristen di Mesir sama Yordania negaranya berhubungan kok sama Israel, nggak masalah, gitu ya. Iya. Lalu apa yang kita bisa lakukan lah sebagai orang Kristen, beda negara, beda wilayah, mungkin nggak kenal juga begitu ya. Tetapi kita dengar banyak kisah kan, saudara-saudara seiman kita di dunia Arab itu sudah sejak dulu lah, begitu lama mereka ada dalam tekanan, ada banyak masalah. Apa yang kita bisa lakukan sebagai gereja di Indonesia, sebagai orang Kristen di Indonesia? Cara yang paling bisa dan mudah dan murah yaitu berdoa. Itu udah jelas. Iya. Tetapi cara lain yang konkret adalah kita menjalin hubungan dengan mereka. Itu konkret sekali. Karena apa? Ibaratnya gini, senasib sepenanggungan, berbelas kasih. Tapi mungkin nanti pasti nih komentarnya langsung, kan gereja di Indonesia juga banyak yang masih susah dan sebagainya dan sebagainya. Bantuan itu bukan hanya selalu berbentuk materi loh. Iya, betul. Ketika kita memperhatikan saudara-saudara yang di negeri Arab sana, itu sudah kabar baik buat mereka. Ketika mereka tahu, oh ada saudara kita yang peduli, ya kan, seperti itu. Saya setiap kali saya ke Israel tuh saya berusaha untuk ketemu dengan orang Kristen ya, entah orang Kristen Arab, entah itu orang Kristen Yahudi, dan saya menemukan banyak juga orang-orang Kristen yang di Israel, Pak. Itu justru juga yang menyebarkan berita-berita yang nggak benar tentang Israel. Gitu. Jadi maksud saya gini loh, harusnya mereka tuh bersyukur karena sejak 2014 Pak, pertumbuhan Kristen paling besar itu terjadi di Israel. Sebaliknya di negara-negara lain tuh penurunan gitu. Tetapi maaf kata, orang-orang Kristen di Israel malah tidak jadi berkat. Untuk apa? Bagi Kristen-Kristen di tetangganya, di negara-negara Arab. Nah, karena itulah kita yang Kristen di Indonesia jangan ikut-ikutan kayak gitu. Gitu. Kita justru harus, kita mengasihi Kristen Arab. Kita mengasihi orang Arab. Ya kan? Tapi kita juga nggak mau jadi anti-Israel. Kita mau mengajarkan yang benar sesuai dengan Alkitab. Itu. Ya, menarik. Ya, God Lover, kita sampai di penghujung pertemuan kita saat ini ya.
Pembicaraan kita hari ini membawa kita untuk merenungkan sejarah panjang dan berharga tentang kekristenan di Tanah Arab. Dari kerajaan-kerajaan Kristen yang terlupakan hingga tantangan yang dihadapi umat Kristen di masa kini. Kita melihat betapa pentingnya untuk memahami dan menghargai akar bersama yang dimiliki oleh agama-agama besar di dunia ini. Namun di balik tantangan yang ada, kita juga melihat suatu harapan. Harapan akan dialog yang lebih sehat, pemahaman yang lebih mendalam, dan tentu saja suatu dunia di mana setiap umat beragama dapat hidup berdampingan dalam kedamaian dan saling menghormati. Sebagai umat Kristen kita diajak untuk terus berdoa dan mendukung saudara-saudara kita di tanah Arab serta berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di tengah tantangan yang ada. God Lover, mari kita akhiri diskusi ini dengan semangat untuk melanjutkan perjuangan perdamaian dengan pengertian kasih dan kerendahan hati. Saya Heru Tribudianto dan seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati God Lover semuanya. Salam.